Hai pencinta Batam Pos, berjumpa kembali di rubrik ngobrol soal politik. Tapi kali ini kami tidak membahas soal kampanye, tapi kami menghadirkan beberapa narasumber yang akan bicara soal potensi pelanggaran pemilu di Kota Batam. Tapi kami akan lebih khusus masalah potensi money politik. Nah, di edisi kali ini, saya menemani Bang Ian selaku host utamanya, Bang Alfian Lumban Gaul, redaktur senior di Batam Pos yang terbiasa meliput masalah politik, dan kemudian kami menghadirkan 3 narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi pencinta Batam Pos semuanya. Ada Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, atau akrab disapa Cak Nur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian ada Komisioner KPU Provinsi Kepri yang lama jadi komisioner di KPU Kota Batam, Mbak Jernih Siregar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan yang sebelah kanan saya ini yang masih muda, dia adalah dari Komisioner Bawaslu Kota Batam, namanya Bang Antonius Itoloha Gahoya, atau akrab disapa Bang Anton. Nah, di edisi kali ini kita akan berbincang santai namun serius seputar masalah potensi money politik. Nah, di beberapa narasumber kita nanti akan memberikan gambaran-gambaran tentang seperti apa sih potensinya, seberapa besar potensinya, dan tentu ada ancaman-ancaman hukum juga yang akan menjerat bagi caleg manapun yang melakukan money politik. Nah, tapi untuk lebih banyak berbincang dengan itu, saya serahkan ke Bang Alfian. Silakan Bang. Baik, begini langsung aja ya Bang Nur ya. Langsung kita awali dengan Bu Jernih aja ya. Boleh. Selaku yang sudah lama di KPU Kota Batam. Bu, kami dari Batam Pos akhir-akhir ini mulai banyak pengaduan lah. Pengaduannya seperti ini. Di lapangan ini sekarang stiker ada yang datang ke rumah. Bahkan ada tadi pagi ada pengaduan, ada centong itu udah dibagiin tiba-tiba dilengkapi dengan ini stiker sama kartu nama. Adalah di perumahan. Apakah itu masuk dalam money politik, dan regulasi money politik itu seperti apa? Baik, terima kasih Bang Ian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Batam, ada Cak Nur, ada Ketua Bawaslu, ada Bang Anton, ada Bang Nur, ada Bang Ian, sama-sama Cak Nur ya. Iya. Beda nasib. Batam Pos ya. Baik. Di dalam kampanye itu adalah kegiatan peserta pemilu ya, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah peserta politik, partai politik, lalu calon anggota DPD RI, dan juga paslon capres dan cawapres. Nah, itu bagaimana pihak lain atau peserta pemilu tersebut mengajak pemilih ya untuk melakukan mengajak konstituennya untuk memilih dengan cara metode-metode kampanye, dan di dalamnya itu penyampaian visi, misi, dan program, intinya itu. Nah, di dalam berkampanye ini kita ketahui bahwasanya ada metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, di antaranya yaitu salah satunya penyebaran bahan kampanye. Terus ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, lalu ada metode pemasangan alat peraga kampanye, dan juga metode iklan penayangan di kampanye. Yang masing-masing ini tahapannya ini kan kampanye kita ketahui mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Nah, artinya inilah kegiatan seluruhnya ya, baik peserta pemilu, baik tim pelaksana atau tim kampanye itu melakukan kampanye. Nah, metode kampanye ini yaitu yang Bang Ian sampaikan tadi itu adalah penyebaran bahan kampanye. Nah, jadi penyebaran bahan kampanye itu apa-apa saja gitu. Jadi bahan kampanye itu ada brosur, pamflet, flyer berdasarkan PKPU 15 ya tahun 2023, dan juga ada stiker, dan ada misalnya alat makan atau gelas, dan itu semua dikonversikan dengan
dengan uang ya, dengan uang itu adalah maksimal 100.000. Kalau 2019 kan konversinya Ya. itu 60.000 60.000. uang. Nah, jadi artinya itu tidak berbentuk uang, akan tetapi dia nilai dari bahan kampanye itu adalah maksimal 100.000 dikonversikan. Nah, Berarti jadi masih dibenarkan itu ya? iya, itu udah. Jadi sekarang itu dilakukan itu penyebaran bahan kampanye. Nah, 21 Januari nanti sampai dengan 10 Februari, metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu itu adalah rapat umum dan iklan kampanye di media massa. Ya, betul. Nah, jadi artinya sekarang ini ya sudah ada stiker, kalau stiker tuh di PKPU 15 2023 itu ditentukan juga ukurannya gitu. Jadi bahan kampanye itu baik alat makan, alat minum atau atribut-atribut lain yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan itu memang sewajarnya memang itu, dan itu bahannya harus berbahan daur ulang. Artinya itu metode kampanye sudah dilakukan oleh tim kampanye untuk melakukan penyebaran bahan kampanye. Oke, baik Bu, saya lanjut. Di peraturan, di Undang-Undang nomor 7 ya, nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Situ kan disebutkan tentang money politik. Ya. Bahwa menjanjikan dan memberikan itu kan masuk dalam money politik, itu kan pelanggaran. Iya. Kan itu Bu. Nah, yang terkait masalah ini menjanjikan, ada beberapa caleg lah, bahkan mungkin sudah ada yang kena lah. Di Dapil Sagulung kalau tak salah ada dulu dari Partai Demokrat, Pak Hotman, kita sebut aja lah karena memang sudah terbukti bersalah. Dulu dia menjanjikan memberikan fasilitas olahraga. Mungkin Bu Jernih tahu lah itu ya masalah itu. Apakah itu dibenarkan? Karena sekarang indikasi ke sana mungkin marah. Apakah itu memang betul-betul pelanggaran, tak boleh memberikan sesuatu pada saat sekarang atau seperti apa? Ya, itu di Undang-Undang 7 2017 di pasal 280. Ya, ada 280 kita ada. buka 280 Ya, di 280. Undang-Undang 7 ya. Ada yang dilarang ya, yang dilarang dalam menjanjikan atau memberikan uang ya, dan uang atau materi lainnya untuk betul. Dilarang untuk dilakukan oleh peserta pemilu kepada pesertanya, itu ada konsekuensi hukum. Betul. Ya, jelas di Undang-Undang 7 2017 di pasal 532 kalau nggak salah itu ya, itu ada itu 523. Iya, 523. 23. Nah, artinya dari 280 itu yang dilarang. Nah, jadi konsekuensi hukumnya kalau nggak salah 280 poin J itu menjanjikan uang ya, mengajak orang dengan money politik, itu konsekuensinya ada. Jadi intinya kalau berkaca pada tahun 2019 ya, saya tahu dapat informasi ya yang bagian sampaikan tadi itu kan lihat jadi di mana gitu ya. Kan dilarang di rumah ibadah, di tempat ibadah ya, betul. Jadi itu nanti ke Bawaslu, pengawasan money politiknya gitu ya. Jadi ada porsi. Kalau kami KPU tuh memang selain pengawasan juga ya, kami juga sebagai pelaksana nanti secara aturan kami sampaikan kepada masyarakat dan kami sosialisasikan. Nah, bahwasanya yang dilarang tidak boleh seperti berkampanye di rumah ibadah, itu salah satunya contoh kasus yang kita dapat. Oke Bu, mumpung lagi tadi dibilang ke Bawaslu, langsung aja ke Bawaslu. Silakan Bang. Silakan Bang terkait itu Bang. Jadi gini ya, kalau di Bawaslu itu kita tahu bahwa saat ini kita memasuki tahap kampanye. Tentu dari kami Badan Pengawas Pemilu itu kita dari mulai PKD, Panwascam selalu hadir di setiap kampanye yang terdaftar dan ada STPTK-nya. Sebelum para peserta memulai kampanye, biasanya kita selalu menghimbau untuk tidak memberikan atau menjanjikan uang ataupun materi lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang 7 2017 tadi yang di pasal 20 J. Jadi giat ini selalu dari teman-teman di Panwascam ketika melakukan pengawasan tahapan kampanye dan poin-poin yang dilarang di dalam pasal 20 selalu kita sampaikan kepada teman-teman peserta. Sudah ada ditemukan nggak Bang? Sejauh ini kita belum ada menemukan. Kemarin kita ada caleg mau menjanjikan sesuatu, kita tegur jangan, tidak boleh menjanjikan sesuatu. Jadi kita prinsipnya pencegahan. Kalau laporan ada yang masuk? Laporan sejauh ini belum ada, namun sebenarnya untuk seluruh masyarakat Kota Batam ketika memang menemukan adanya pelanggaran pemilu ini, silakan dilaporkan di Panwascam di setiap kecamatan. Kita ada posko laporannya.
Bang, ini mau tanya. Bawaslu sendiri sudah memetakan nggak daerah-daerah mana sih yang mungkin rawan ini money politik? Iya, jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara IKP, Batam itu termasuk rawan sedang. Rawan sedang artinya ada potensi terjadinya politik uang di beberapa titik, namun tidak sesignifikan di kabupaten lain kayak di Papua sana yang memang dia rawan tinggi. Nah, tentu untuk mengantisipasi ini dari Bawaslu Kota Batam sendiri, di periode kita yang baru ini kemarin, kita sudah hampir mau 10 kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada juga kepada teman-teman mahasiswa, dan juga bahkan kepada peserta pemilu selalu kita undang ke kantor untuk kita sampaikan. Gitu. Karena memang hal ini untuk money politik ini sebenarnya tidak cukup dengan pengawasan Bawaslu. Tentu diharapkan sekali partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan keberanian masyarakat untuk melaporkan ketika terjadi dugaan pelanggaran, gitu Bang. Kalau untuk segmen Bang, segmen pemilih yang biasanya dan rentan itu disusupi untuk money politik ini, anak-anak muda kah atau siapa sih? Anak muda saya pikir rendah sih, karena anak muda itu banyak yang memang secara pendidikan cukup ya. Kita kalau kemudian di Kota Batam itu lebih ke di atas Gen Z lah. Di atas generasi milenial lah, yang memang akan menjadi sasarannya. Gitu. Kalau timingnya Bang, timingnya money politik ini yang biasanya menjanjikan uang cash lah dulu kita bilangnya. Mungkin dari Biasanya kapan? Mitigasi. Iya, misalnya di beberapa hari sebelum pemilu kah, atau serangan fajar itu masih berlaku nggak menurut? Sudah Bang lihat nggak dari Bawaslu serangan fajar ini masih relevan nggak sekarang ini atau seperti apa Bang? Sebenarnya yang namanya kecurangan itu potensi terjadinya kapanpun dimanapun akan terjadi, Bang. Ketika pada saat hari H pemilihan, pada saat kampanye, potensi money politik itu akan selalu ada. Sebenarnya kenapa bisa hal ini terjadi? Makanya ini juga ada peserta, ada cador ya. Sebenarnya ini bentuk ketidakpercayaan para peserta terhadap program yang dia tawarkan. Iya, betul. Ketika dia sebenarnya percaya, punya keyakinan dengan gagasan program yang dia berikan, saya pikir dia nggak perlu menghabiskan uang untuk dia berikan kepada masyarakat untuk kemudian memilih dia. Artinya menurut dari pernyataan Abang itu, banyak caleg sekarang itu programnya kurang pas atau gimana? Kurang percaya diri saja dengan programnya sehingga dia melakukan jalan-jalan cepat. Gitu. Berarti banyak caleg yang nggak percaya diri ya? Ya, bisa jadi. Saya yakin calegnya pasti. Ditanggapi dulu Cak terkait pernyataan dari. Ya, saya sepakat saja apa yang disampaikan oleh Mas Anton ya. Terjadinya praktek money politik itu bisa jadi dipengaruhi oleh sesuatu yang berangkat dari dirinya yang kurang percaya diri tadi. Ya maka menjadi penting karena sebenarnya caleg ini kan mewakili partai. Betul. Nah, mewakili partai politik. Nah, di dalam partai politik itu ada ruang pendidikan. Ya, di sana kita akan dididik, akan digembleng sehingga kita mengetahui tata cara, aturan, terus program-programnya partai. Kita ini kan untuk tempat pengkaderan partai politik itu. Maka di dalam pengkaderan itu sehingga kita sebagai kader, apalagi sebagai caleg, kita mengetahui ya, program-programnya partai apa, terus bentuk kegiatannya apa, terus arahnya nanti seperti apa. Ya minimal kewajiban dan hak dia sebagai perpanjangan partai politik, ya. Sementara partai politik sana kan ada misi dan visi. Nah, mestinya ini harus dipahami dulu, didalami dulu sehingga ini bisa waktu dia sosialisasi dia bisa menawarkan program kegiatannya apa. Ini kan tanpa pendidikan di partai politik kita nggak tahu. Ya, kita ini mewakili siapa, terus orientasinya kepada siapa, jangan-jangan untuk pribadi. Ya kan? Padahal partai politik ini kan orientasi kekuasaan. Kalau kita sudah berkuasa, untuk siapa? Untuk kepentingan publik, untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, gitu kan? Maka ruang-ruang
kiat-kiat, misi-misinya partai, tujuannya partai, itulah yang harus didalami dan itulah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Karena peserta pemilu itu bukan perorangan, ya kan, bukan pribadi-pribadi, nggak bisa. Saya tahu-tahu mau ikut jadi caleg, nggak bisa kalau tidak melalui partai politik. Nah, di dalam partai politik lah di sana aja bahasa kalau orang Jawa itu kawah. Demikian untuk pendidikan, untuk pembelajaran supaya mengetahui tentang kepentingan-kepentingan publik, kepentingan-kepentingan umum gitu ya. Yang di sana mulai dari cerita pendidikan, mulai dari cerita kesehatan, mulai dari ekonomi, sosial, macam-macam itu diajar dulu. Iya. Gitu kan? Tapi Nah, kita lihat sekarang banyak juga pendatang baru, Cak. Nah, apalagi yang yang tiba-tiba pendatang muncul kan baru, gitu. ya kan? Mungkin dengan modal yang besar. Yang bisa jadi. Nah, maka kemudian nanti setelah jadi nggak tahu arahnya, nggak tahu tujuannya. Betul, Cak, karena pengalaman dari periode sebelumnya Ya, mungkin belum pernah muncul ke permukaan nih. Tapi tiba-tiba dilantik juga di sana, ya Cak. makanya. Jadi, rupanya dengar-dengar di ini, oh itu satu paket sama si A, satu paket sama si B. Betul. 500.000 itu gitu. Betul. Makanya kan gitu, Mas An. Pertama, satu saya sepakat itu sebagai politik itu, praktek itu ya bisa jadi itu faktor ketidakmampuan, ketidakkepercayaan dirinya bisa. Kurang percaya diri sepakat gitu ya. Tapi di sisi yang lain itu juga mendegradasi, Pak. Ya, kualitas dan nilai demokrasi kita. Gitu kan? Nah, padahal kita ini kan mau untuk kepentingan negara loh, bukan untuk pribadi-pribadi loh. Gitu kan? Nah, maka pendidikan politik itu harus menjadi penting supaya nanti setelah terpilih jadi dia sudah tahu fungsi dan kedudukannya. Bukan fokus mengalihkan modal gitu ya. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya, tapi yang jelas kan di aturan perundangan kita kan sudah tidak boleh gitu ya, sudah tidak boleh money politik. Tadi kan sekarang yang dulu 50 per 60 ya. Dikonversi ke barang. Sekarang 100.000. Jadi tambah. 100.000 itu jadi apa ya, Pak? Mungkin es krim tambah. Bakso boleh kan. Nah, gitu. Nah, artinya kan cobalah ikutin itu gitu. Baik. Nah, ruang-ruang ini kalau kita taati, kita patuhi. Nah, terus artinya caleg-caleg dibekali lah, dibekali di saku, buku saku, tentang partai politik, maksud dan tujuannya, nah, terus program-programnya, kan begitu. Nah, kalau kalau yang partai-partai yang sudah ini sebagai peserta, saya yakin itu pasti ada gunanya untuk itu. Supaya nggak kabur gitu loh. Ya, kan? Betul. Nah. Baik, kita di sesi pertama kita akan rehat sejenak. Selanjutnya kita akan berdiskusi lebih jauh tentang potensi-potensi money politik. Mungkin termasuk mungkin di hari tenang yang justru tidak tenang. Ya, tapi sepakat itu nggak boleh, Mas. Money politik tidak boleh, itu dilarang. Sepakat itu ya. Apalagi tagline KPK, hajar serangan pajar. Baik, kita akan lanjut nanti di situ. Hajar serangan pajar. Karena biasanya serangan fajar terjadi di hari tenang yang sebenarnya tidak tenang kan gitu. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi kedua setelah yang satu ini. Baik, dari Blazing Cafe Pollux Habibie, kita lanjut ke diskusi sesi kedua yang membahas soal money politik. Nah, sebelum bagian bertanya lagi, saya ingin sedikit bertanya ke Mbak Jerni ya. Money politik ini kan tidak hanya dilakukan ke caleg kayak ini, tapi juga ke penyelenggara. Potensinya itu ada gitu. Terutama mungkin ketika selesai TPS ya, bagian selesai pencoblosan itu ada potensi dan ada sejarah perjalanan di KPU Batam juga banyak yang akhirnya diganti oleh yang lain karena ada beberapa yang terlibat itu. Nah, untuk antisipasi supaya penyelenggara pemilu sendiri itu benar-benar bersih yang kali ini apa yang dilakukan mungkin oleh KPU Batam? Ya, baik Bang Nur. Itu penting ya. Saat itu wasit itu harus memang integritas ya. Integritas, independen, karena prinsip penyelenggara itu salah satunya integritas dan independen. Artinya ini kita selaku penyelenggara
dari kesadaran ya, sadaran diri sendiri dulu individu. Kita kalau sudah siap untuk menjadi penyelenggara ini ya harus siap segala apa namanya yang dari luar untuk tanda kutip ya yang menggoda itu pasti ada. Tapi kan ditanyakan kembali ke dalam individunya, apakah dia memang berintegritas atau tidak. Jadi integritas ini penting. Karena kami juga menghimbau kepada seluruh penyelenggara pemilu, baik dari saya sekarang di provinsi. Ya. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh penyelenggara kita yang di tingkat kabupaten kota, sekepulauan Riau, baik itu PPK, PPS, dan ini kita dalam proses perekrutan KPPS. Karena KPPS adalah tombak ujung tombak penyelenggaraan pemilu di pemungutan suara nanti di 14 Februari 2024. Nah ini kita salah satu syarat yaitu adalah integritas. Jadi intinya kepada penyelenggara itu memang kita juga mempunyai aturan ya. Kita diselimuti dengan undang-undang, ada peraturan juga, dan kami juga sebagai penyelenggara ini mempunyai pengawasan internal. Artinya kami juga memproses apabila ada laporan-laporan ya, laporan-laporan penyelenggara kami itu proses, dan itu nanti laporan itu kami follow up di dalam pengawasan internal, dan itu juga kami putuskan kalau dia jelas melanggar ya kita konsekuensinya ya itu tadi apabila dia tuh terindikasi money politik. Nah itu yang sangat-sangat riskan. Ya, bisa dilaporkan ya. Siap-siap pidana Hotel Palladium nunggu gitu karena itu proses ya. Nanti di Bawaslu lagi kalau itu kan ada Gakumdu, apakah ini pidana pemilu, apakah tidak. Tapi yang namanya money politik ya, apalagi sama penyelenggara pemilu itu yang memang tanggung jawabnya yang lebih besar. Ya siap-siaplah untuk satu. Kami punya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kebetulan saya merupakan bagian dari tim pemeriksa daerah. Jadi yang kedua yaitu ada Gakumdu yang memproses itu nanti, gitu kan. Selanjutnya ya siap-siap apabila dia itu pidana pemilu ya sesuai dengan Undang 7 2017. Ya tindak pidananya ya masuklah. Gitu. Jadi terus yang lebih Polri juga sudah Polri gitu. juga mengaktifkan Satgas money politik. Oh iya. Iya. Alhamdulillah itu sinergitas ya, sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan kepolisian, karena jelas di kepolisian juga di Undang-Undang 7 kan mereka dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu ini dari pengamanan, juga dari untuk mitigasi pencegahan nantinya kalau terjadi money politik gitu. Baik, saya mungkin sedikit ini kan dalam proses perekrutan KPPS. Waktunya kan singkat sekali. Bagaimana bisa meyakinkan kita bahwa publik bahwa yang terpilih ini benar-benar memiliki integritas yang layak gitu kan? Jadi kita dalam pembentukan KPPS ini kan kita mengumumkan, kita terbuka. Jadi sekarang ini terbuka seluruh masyarakat yang sesuai dengan persyaratan, ketentuan yang berdasarkan peraturan yang kami sampaikan itu. Seluruh masyarakat mempunyai potensi menjadi penyelenggara pemilu. Kalau dulu beda ya. Kalau dulu kan ditunjuk oleh ini, sekarang dia diumumkan. Kalau dulu saya potong itu kan biasanya perangkat RT RW nih. Jadi biasanya yang kalau sekarang itu bebas. Jadi bebas, ya? Usia 17 tahun sampai 55 tahun. Artinya yang masih produktif, yang kita untuk menghindari seperti yang kasus 2019 ada 700.000 seluruh Indonesia itu ya lelah. Karena apa? Ya itu karena berisiko dengan non produktif gitu. Jadi sekarang kita rekrut itu dalam pembentukan KPPS ya. Pertama sekali ya integritas, independensinya, dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita sampaikan. Dan sekarang ini lagi proses ya, mulai tanggal 11 Desember kemarin ada udah 4 hari ya sudah kita melakukan pengumuman ya. Kami juga melalui podcast ini mengimbau kepada masyarakat. Jadi sebagai penyelenggara pemilu itu pengabdian yang luar biasa untuk demokrasi Indonesia, apalagi honornya sudah kita tambah. Jadi dengan 1 bulan masa tugasnya, masa kerjanya, honor sudah tambah. Jadi intinya ya itu mudah-mudahan lah. Sejahtera. Betul. Ya, dan sekarang untuk mekanisme di TPS juga lebih efisien. Baik. Oke, saya ke ini sebentar ya Bang. Lanjut Bang. Nah ini kan
kita juga melihat ya dari pemilu ke pemilu ada caleg yang tidak kampanye, tidak ada baliho, sedikit sekali balihonya. Tapi setiap pemilu selalu terpilih kan gitu. Sehingga menimbulkan tanda tanya, kok bisa? Kok bisa lolos itu? Apakah karena dorongan kuat dari uang atau seperti apa? Ya. Dan informasi yang kita dapat itu tadi tapi agak sulit membuktikan. Dia memanfaatkan di masa tenang gitu. Waktu 3 hari itulah waktu kritis bagi mereka untuk bisa serangan fajar atau mungkin cara-cara lain untuk meraup dukungan gitu loh. Nah, ada mitigasi ke sana nggak dari Bawaslu itu? Ya, jadi mungkin teman-teman saya mau menyampaikan bahwa kita positif thinking aja untuk hal seperti itu. Kita tidak tahu dia sudah bekerja beberapa tahun sebelum ketika mau mencalonkan diri. Kita tidak tahu. Tapi ketika memang itu menjadi sebuah kecurigaan, ya kita harus bisa buktikan itu. Kita harus bisa dari teman-teman ataupun dari masyarakat ketika memang menemukan ada pelanggaran atau politik yang dilaporkan ke Bawaslu, akan kita tindak lanjut tentunya. Pastinya gitu. Tapi kalau kita kemudian ucup-ucup langsung menjudge bahwa itu berorientasi ke sana, saya pikir ya kita tidak bisa menyampaikan seperti itu sebelum kita bisa membuktikan atau ada laporan dari itu. Iya. Baik. Baik Bang, dengan jumlah TPS di Kota Batam yang banyak lah, mungkin ada penambahan jumlah ini kan TPS kan. Apakah cukup personil dari Bawaslu untuk mengawasi semua? Atau ada metode dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan seperti apa? Ya. Jadi memang yang pertama pengawasan di khusus di Kota Batam ini kita harus lebih ekstra ya, lebih ekstra dengan keterbatasan SDM. Bahkan di satu kelurahan kita hanya mempunyai 1 PKD dan setiap TPS kita ada 1 nanti pengawas TPS. Ya kita akan memaksimalkan sebanyak mungkin, namun maka dari situ kita selalu menggandeng masyarakat, publik untuk menjadi pengawas partisipatif tentunya. Sama ini satu Bang, sekarang kan di eranya itu sekarang itu eranya digital. Ya. Jadi money politik ini mungkin akan lebih canggih. Ada GoPay, ada Dana, atau yang lain-lain lah. Nah, ini kan susah terdeteksi nih. Ada cara khusus nggak dari Bawaslu bagaimana mengatasi ini? Iya, tentu e-money ini juga bisa bentuk money politik dong. Yang harus kita sepakat untuk itu dengan niatnya untuk mempengaruhi pemilih tentunya. Nah, untuk kemudian membuktikan itu ya saya pikir kita memang nanti akan koordinasi banyak kepada pihak-pihak terkait, baik itu ke BI-nya, karena kan domainnya di situ kan, ataupun ke Kominfo untuk transaksinya kita bisa melakukan pengecekan. Jadi tentu kita akan memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi bukan dengan karena adanya perkembangan teknologi maka kita mentok sampai di situ. Ada cyber patrol cyber patroli kita ada dan ini sudah kita bentuk di tataran Bawaslu tingkat kota. Nanti memang kita akan piket harian untuk teman-teman untuk melihat media sosial dari teman-teman termasuk peserta politik. Tapi kalau untuk mendeteksi sampai dengan dari Mas Ian, deliknya, dananya atau yang melalui platform bank digital. Kalau kemudian itu jadi temuan, maka kita akan mengarah ke sana. Tapi sebelum temuan kita nggak mungkin mempunyai akses sampai ke situ kan. Kalau untuk sanksi-sanksi yang diberikan KPU kan misalnya memberikan sanksi kan tim terpadu ininya kan pelanggaran itu Gakumdu kan. Pelanggaran itu kan harus berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Betul. Ya kan itu di undang-undangnya harus rekomendasi dari Bawaslu. Sampai sekarang ini berapa kuat sih hubungan dari Bawaslu ke aparat terkait Gakumdu lah istilahnya. Ya. Kalau ditanya seberapa kuat, kita masih solid sampai sekarang dan memang kita sering nongkrong, sering diskusi, bahkan beberapa kegiatan kita pelatihan bersama terakhir kemarin di Jakarta beserta dengan teman-teman Gakumdu. Koordinasi aktif kita selalu. Bang, kalau untuk money politik, serangan fajar tadi saya tanya itu, ada nggak antisipasi khusus dari Bawaslu untuk mencegah ini? Ya, serangan fajar yang pertama kita pasti biasanya menghimbau partai politik peserta pemilu. Itu poin pertama yang kita lakukan selain sosialisasi kita di masyarakat. Dan tentu juga pengawas kita, walaupun kita punya sedikit, tapi kita berharap layaknya maskot kita ya, wasra-wasri kayak burung hantu, kita berharap mereka punya telinga dan mata di mana-mana.
Dan biasanya banyak juga masyarakat kok ketika melihat ada kecurigaan menyampaikan kepada tim pengawas kita di tingkat kelurahan, dan kemudian tim pengawas kita akan melakukan pengecekan betul apa tidak. Tadi Abang bilang ada masyarakat yang menyampaikan. Kira-kira kalau serangan fajar itu yang pernah atau mungkin yang sudah Abang dengar ceritanya itu berapa sih kira-kira itu Bang? Serangan fajar itu per kepala itu Bang? Oh, kita nggak tahu berapa. Siapa tahu ada gambarannya tadi yang disampaikan. Masalah nominal itu kan dia mau kasih besar kecil kan itu sudah sebuah bentuk pelanggaran. Gitu. Belum. Artinya kita sih dari Bawaslu berharap dukungan penuh masyarakat ya, laporan dari masyarakat terkait kegiatan politik uang ini. Kalau barang-barang, misalnya pemberian selain uang itu dilarang nggak? Dilarang selain dari yang ditetapkan sebagai bahan 100.000 itu. Iya, selain dari apa yang ditentukan di PKPU yang bahan kampanyenya. Gitu. Tidak hanya dalam konteks nominal bahan kampanye. Di masa tenang tadi tidak ada lagi bentuk apapun ya, Iya. diperbolehkan itu. Tidak diperbolehkan, sudah dilarang, nggak boleh. Tapi di masa tenang, Bawaslu tak tenang kan? Oh, ya justru di masa tenang itu Bawaslu tidak boleh tenang. Tidak boleh tenang. Tidak boleh tenang. Bagian saya ini politikus senior tahu. Iya. Jadi ya Bang. Jadi 3 periode menurut aku luar biasa. Iya. Cuma sejauh ini belum ada kita dengar yang namanya Pak Nuryanto itu terindikasi pun belum pernah kita dengar. Kita harus jujur lah ngomong seperti itu kan. Cuma teman-temannya ini kan semua kalangan anggota-anggota dewan ini ada pepatah yang mengatakan takkan pernah terpilih kalau tak ada modal. Nah, uang ini kan siapinlah untuk apa? Serangan fajar. Kan itu. Mungkin dengar-dengar cerita lah di dewan sana, ada nggak Cak yang mengandalkan serangan fajar yang terpilih sekarang? Tak usah kita sebut nama lah, tak usah kita sebut nama. Yang mungkin pernah cerita, pas serangan fajar saya habis 500 juta atau saya habis sekian gitu, ada nggak Cak? Ada. Tapi begini, ini kan untuk bagaimana proses pesta demokrasi ini kan harapan kita bersama ini kan bersih gitu kan, tanpa money politik kan gitu. Kalau secara aturan dan teorinya kan memang nggak boleh gitu kan. Dalam prakteknya itu terjadi Pak. Nah gimana ini bisa terjadi? Kan nggak mungkin. Ini hanya satu arah Pak. Itu terjadi money politik karena pasti ada dua sisi ya. Ada dua arah. Gitu. Iya. Jadi ini kan antara calon yang dipilih maupun calon yang ini kan sama-sama calon nih Pak. Calon dipilih sama calon yang memilih. Ya kan? Calon yang dipilih adalah calegnya. Yang perwakilan dari partai. Nah, calon yang memilih kan masyarakat secara umum. Gitu ya. Memang ada masyarakat yang cara memilihnya itu ya dengan menghitung-hitung, dengan rasional dia berpikir, menggunakan akal pikirannya. Itu ada yang memang tidak pernah minta. Gitu Pak. Apalagi kalau untuk di Batam Kota ini, kedekatannya ya bisa cerita program kegiatan gitu ya. Terus memang sudah kenal, apalagi yang incumbent. Nah, kita ini kan udah kampanye selama 5 tahun tuh. Ada investasi itu ya. Gitu ya, ada investasi. Nah, memang ada yang orientasi cara memilihnya wani piro Pak. Lah kalau wani piro ini kan memang agak sulit Pak. Kan. Mohon maaf ini kayak apa? Buang angin kan. Gitu. Kan nggak kelihatan barangnya. Iya. Tapi ada. Terasa gitu. Ada. Ya kan, bilang tidak lah. Setelah nggak jadi nyanyi dia Pak. Ya. Nah kan gitu. Nah, kan jadi aneh kita memastikan ini ada dan tiadanya. Tapi yang jelas memang yang harus kita bangun ini adalah kita harus sama-sama mengedukasi Pak. Dan itu bisa terjadi, bisa antara calon pemilih maupun calon yang memilih. Sangat mungkin gitu. Nah juga kadang satu sisi dengan penyelenggara,
Bahkan kadang pengawas pun bisa terjadi. Iya, betul. Iya kan? Dengan dia tutup mata itu udah ngaminin. Udah, Nah, itu betul. Betul, Cak. Betul, Cak. Iya kan? Dengan tutup mata itu sudah mensetujui begitu Iya. loh. Ya kan? Saya tidak bilang apalagi tutup mata saja itu sudah artinya sudah mendukung praktek money politik itu, Pak. Gitu. Nah, maka yang penting sebenarnya pendidikan politik itu menjadi hal yang utama supaya sama-sama punya kesadaran. Kalau misalkan gini loh, calegnya ada modalnya bukan hanya materi tapi ya memang ilmu, Pak. Ya, terus pada pembekalan dari partai politiknya itu enak diajak diskusi sambil mengedukasi itu. Ya contohnya kalau kita misalkan caleg mampu bisa pentingnya memilih dengan nurani. Nah, ini pentingnya kan. Pentingnya memilih dengan nurani. Nah, artinya setiap caleg biarkan saja. Biar ketemu silaturahmi, biar dia cerita. Ya, program dan kegiatannya. Kalau memang cocok, ya kan gitu kan. Nah, ini juga akan meminimalisir. Agar memperkecil. Artinya apa? Aku memilih karena kesadaranku. Karena kualitasnya, karena memang jelas arah, ya kan, arah kepentingannya dia mau jadi caleg itu mau ngapain, itu akan cerita semua, Mas. Itu akan nanti juga akan menggugah kesadaran kejiwaan kita, wah ini kayaknya pantas layak menjadi wakil kita, kan gitu ya. Nah tapi kan harus dibekali dulu, Mas. Nah gitu, daripada tapi kan, nah terus kemudian kalau ketemu caleg wes wani piro ya repot, Pak. Kalau sama-sama kita punya kesadaran, kalau bicaranya itu bicara nurani, insya Allah nanti hasilnya, Pak. Hasilnya itu kalau setelah dia jadi, ya dia akan murni hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan akan selalu memperhatikannya. Tapi kalau itu transaksional, kan gitu ya, kalau transaksional, nah beban moralnya caleg yang dipilih itu loh, setelah itu terus nggak ada urusan sama masyarakat kita. Dan ini bisa terjadi. Loh, sampai sekarang tuh banyak sekali yang namanya RDP, wakil rakyat nggak mau ikut serta rapat RDP itu karena apa? Nggak ada beban moral. Gitu loh, ya kan? Nah, sebagusnya apa? Ya kita edukasi sama-sama, mulai dari penyelenggaranya, terus pengawasnya, calegnya, gitu ya. Terus masyarakatnya bagus diskusi. Gitu loh. Artinya dampak positifnya kalau kita tuh memilih dengan nurani, nah kalau jadi, ya kan, kalau jadi itu dia akan menjadi wakil rakyat yang tanggung jawab, punya tanggung jawab moral untuk selalu memperhatikan kepentingannya publik, kepentingannya masyarakat yang diwakilinya. Gitu. Tapi kalau itu terjadi transaksional, ya repot. Kita pun walaupun saya ini jadi pimpinan nggak bisa nyuruh instruksi, ayo RDP, sulit, Pak. Iya, loh, ini aku cerita dari sisi ya, itu. Ada, Pak. Ada. Berarti kemungkinan nih, Cak, berarti produk money politik itu ya. Ya mau gimana lagi orang saya tanya kok kenapa gitu. Lah orang kan udah saya bayar. Iya. Kan itu masalahnya. Jadi dia nggak punya beban moral, nggak punya tanggung jawab, begitu. Nah maka artinya juga masyarakat ini ya, karena apa belum tentu juga kalau dia peduli dengan saya. Sini aja uangnya. Nah gitu. di sisi yang lain, masyarakat juga nganggap aji mumpung juga, Iya. gitu kan. Nah tapi esensinya kita melakukan pesta demokrasi ini kan mencari yang terbaik, Pak, para pemimpin. Tapi kan harus diawali dengan proses yang baik, gitu kan, dengan jalan yang baik, gitu. Artinya sekarang ini kan kesana, kita makin kesini kan harus makin dewasa, makin paham, makin mengerti kan kita harus menggunakan akal pikiran kita, Pak. Ya kan. Loh, kalau kita memilih dengan orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, punya kualitas, gitu kan, yang memang layak, Pak, untuk kita pilih kan lebih bagus dia, Pak. Iya kan. Jangan berdasar transaksional. Itu kalau itu transaksional, Pak,
kita nggak tahu kualitasnya. Nah, dan saya pastikan orang yang dapat jadi dari transaksional, jadi wakil rakyat, dia masa bodoh, dia nggak mau peduli. Masa bodoh, dia tidak punya beban moral, Pak. Gitu. Tapi gini, Cak, caleg incumbent ini kan sangat diuntungkan. Sangat diuntungkan pasti, melalui pokir mereka betul. di masyarakat itu Betul. masuk. Jadi bisa menyampaikan ini dari saya, ini dari situ. Cuma banyak juga warga udah dapat pokir nih, warga tak mau tahu yang ininya berapa, kan itu tetap ada juga yang kayak gitu. Ada, namanya orang banyak. Apalagi yang tidak incumbent kan itu. Ya, Bapak belur memang. Makanya apalagi yang tidak incumbent. Untuk modal perkiraan, Cak, untuk bisa duduk di sana dengan money politik itu harus berapa? Ya itu kalau bisa di atas 1M, 2M bisa. Kalau saya, minum maaf ya, ini contoh saya lah. Saya kan punya tim sukses, Pak. Saya bisa sampai di level, sampai di tingkat TPS, Pak. Modal politik berarti. Iya. Iya kan? Nah, kan saya mesti kan nggak mungkin dia tak suruh saja kan? Betul. Kan untuk operasional pasti ada. Iya kan? Nah gitu. Itu kalau per TPS, kalau di apel saya berapa? Kan sekitar mau 400-an sekian toh. Nah, ya bener nggak? Benar. Ya kan? Nah, terus kalau aku setiap bulan untuk operasional dia kan boleh kan, Bu? Boleh kan untuk tim suksesnya itu? Iya, Boleh, Pak. Orang itu kita laporan ke partai, Pak. Ya, itu maksud aku tadi, dana Cak. kampanye namanya. Iya. Dana kampanye. Itu maksud aku, Cak. Cak aja yang sudah punya program, sudah punya pokir yang dikasih ke masyarakat, bisa habis mungkin 1M. Yang belum ada program, yang belum ada ini, yang artinya masih baru ini, yang mengandalkan uang ini, kira-kira. Jadi gini, Mas. Kenapa saya harus memakai tim sukses sampai di level TPS itu? Ya kan? Inilah jembatan saya dengan masyarakat itu. Dan nanti kalau saya sudah, ini tim sukses saya yang lama. Iya. Nah, ya kan? Nah, selama aku bertugas selama 5 tahun, ya melalui tim-tim ini untuk menjembatani saya, poker saya, itu begitu. Berarti caleg baru habis 5M nih, Cak. Bisa jadi, Pak. Kalau orientasinya, bisa jadi, Pak. Bisa. Iya kan? Sekarang gini loh, sekarang kalau kita cerita, Kak saya ini kan setiap poker kan? Iya, betul. Wah, itu kan setiap tahun kita ini kan? Ya, pengakuan dari warga Bengkong juga seperti itu, Cak. Nah itu juga kita mengedukasi bahwa ini poker ini adalah uang Bapak Ibu ya yang dikelola oleh pemerintah. Ya kan, terus dikembalikan dalam bentuk program kegiatan pembangunan infrastruktur misalkan. Ini bukan uang saya, itu saya kasih tahu gitu, ya kan. Nah terus akhirnya lah makanya kadang di luar itu kadang minta lagi, ya kan. Contohnya apa? Untuk ini, lo kan sudah dibangun ini kan gitu kan. Lo itu kan APBD, Pak. Nah, itu pribadi Cak Nur kan ini. Tapi ini di luar. Itu masih kemungkinan itu masih yang terjadi. Tahan dulu, nanti kita lanjutkan di sesi ketiga. Ya. Kita akan rehat sejenak. Ya, sekaligus. Yang satu ini. Ya, baik, dari Blazing Cafe di Paulus Habibie, kita sampai pada sesi ketiga ngobrol politik kali ini dengan tema money politik. Nah, sebelum kita closing statement, masih ada beberapa hal yang kita perbincangkan. Nah, mungkin saya ke Mbak Jami dulu deh. Apa namanya? Setelah pemilihan ini kan termasuk yang awal ya untuk beberapa petugas kita di KPU dan jajaran udah. Maka saya boleh berbincang dengan salah satu anggota KPU mengenai besar. Nah, tersebut ada antisipasi juga selain aktivitas tadi juga bisa saat rekrutmen oke. Tapi begitu misalnya mereka pilih sesuatu yang lebih agak memang mudah ini kan untuk menjaga atau mencegah terjadi. Atau ini lah, ditanya itu aja pernah nggak digoda? Iya. Di kayak pernah nggak digoda
Mungkin yang menggoda itu lebih ke caleg yang berpotensi untuk naik. Pernah nggak digoda atau partai politik sendiri pernah nggak digoda? Apalagi kalau suaranya tipis-tipis. Ya itu mas jangan potensi masih naik. Untuk itu ya, saya belum mengalami itu, belum mengalami. Kalau mengalami saya mungkin sudah. Enggak, mungkin pernah digoda aja mungkin. Godaan itu bisa jadi diajak dulu makan, ngobrol di mana. Untuk di apa kita kan punya kode etik ya, punya kode etik. Jadi untuk kita komunikasi dengan peserta pemilu itu kita ada kode etiknya. Jadi harus melalui telepon. Jadi kalau untuk mereka informasi terkait data atau apa ke partai politik itu kita melalui LO semuanya. Jadi tidak langsung ke komisioner, itu kode etiknya. Jadi bisa bertemu di ruang. Nggak boleh. Jadi kita bisa dilarang berfoto ketika kita difoto ngopi. Itu ada juga kode etiknya. Jadi intinya itu semua kita sudah diatur. Ya sekarang itu lebih ketat lagi. Gitu. Atau mungkin karena ibu Bayangkari. Ya artinya ya saya kan selain jadi komisioner, saya juga Bayangkari yang saya punya institusi. Jadi tanggung jawab saya itu sangat berat sekali karena selain saya komisioner, saya juga Bayangkari yang memegang dua lembaga ini yang memang harus saya pertanggungjawabkan gitu ya. Ketika saya intinya ya saya menghindari hal lain seperti itu. Kalau Pantas lolos di kalau pengalaman mungkin atau cerita dari pernah nggak yang lebih digoda sama money politik uang tadi? Menyampaikan mungkin bukan ke kakak tapi ke pihak mungkin lewat yang lain. Mungkin kita nggak bisa betul tidak mau di KPU atau siapakah di KPU atau orang kepercayaan di sekretariat KPU. Pernah nggak untuk dengan seperti itu? Paling tidak digoda dulu lah. Kita sekretariat KPU itu kita sudah membuat penguatan SDM ya sama mereka. Mereka yang di sekretariat itu selain dari ASN, mereka juga honor. Nah, ketika mereka menjadi penyelenggara pemilu, salah satunya itu kalau memang sebagai penyelenggara ya memang harus kuat integritas dan independensinya. Dan di PPK memang banyak kejadian. Ya seperti saya di 2019 dapat informasi ada penyelenggara kita itu tadi dan akhirnya dia kemana? Menghilang kan dan dihantui. Jadi itu sering kami sampaikan ke penyelenggara 3 tahunnya jangan coba-coba karena itu gak berkah juga gitu loh. Tidak ada berkah yang halnya seperti itu. Jadi kalau kejadian itu ditagih balik. Nah itu persoalannya itu jadi muncul kan di permukaan. Jadi muncul semua permasalahannya. Kenapa ya itu tadi. Dan sampai sekarang orangnya udah tak kemana lagi penyelenggara di tingkat PPK dan tidak berani menunjukkan dirinya dan itu secara psikologis sampai kepada anak-anak. Jadi intinya itu. Jadi kita ketika melakukan fit and proper ya untuk di negara pemilu yang salah satunya instrumen penilaian itu adalah integritas. Lo pintar tapi tidak punya integritas sama aja menghancurkan demokrasi ini. Jadi ada indikator-indikator. Ada integritas, independensi, pengalaman dia juga sebagai penegak pemerintahan. Jadi yang pertama sekali itu integritas. Saya ke nah, kalau di undang-undang tata cara kan kalau ada yang money politik yang calonnya ada yang memberi, ada yang menerima. Nah kalau si penerima ini kan melapor artinya dia juga berpotensi dipidana kan? Iya betul. Sulit juga ya, saya terima tapi mau lapor kan ya sudah terima aja kan gitu kan. Jadi memang poinnya adalah seperti yang disebutkan jalur edukasi kita terhadap peserta juga di masyarakat yang itu. Bagaimana kemudian kita menyampaikan ke mereka terjadinya sebuah kesejahteraan di masyarakat dengan masyarakat pemimpin yang bagus dengan proses demokrasi yang bagus. Ketika proses demokrasi yang tidak baik, maka tentu akan menghasilkan pemimpin yang tidak baik dan dampaknya kembali lagi kepada masyarakat. Edukasi seperti ini yang sangat bisa menjadi kita gaungkan bersama kepada masyarakat. Ini agak rawan setelah pemilihan suara. Karena kan di internal partai sendiri juga ada yang tipis-tipis artinya yang punya suaranya cuma di biro biar bisa tambahin dan bisa terpilih gitu. Itu termasuk money politik juga.
kalau ada transaksi untuk mengubah tentu sebenarnya itu masuk ke ranah pidana dan juga pidana kan. Itu hal ini kalau di teman-teman Bawaslu ya tidak punya domain untuk mengubah angka ya. Tapi mungkin kalau di teman-teman di KPU ya mungkin. Nah dari kita paling selalu harapannya dari teman-teman di semua tingkatan mengingatkan sesama penyelenggara butuh koordinasi aktif dengan penyelenggara yang sangat tinggi, saling mengingatkan. Bahkan tidak hanya dengan sesama rekan kerja di teman-teman KPU, keluarga, dukungan keluarga penting sekali. Saya tidak melihat rekan-rekan yang lain, saya bicara di diri saya sendiri. Hampir dalam sekali seminggu orang rumah saya itu mengingatkan, ya lo anakmu, hati-hati, tolong. Jadi dukungan keluarga untuk menjaga integritas itu sangat penting. Keluarga bilang Pak, pertama beli mobil. Tergantung. Ada fasilitas dari negara. Oh gitu. Ya, fasilitas ya. Iya. Kembali ke Cak Non ini. Nggak tahu lah yang pasti ya. Cak Non di internal juga rawan juga nih kan gitu. Apa bisa jadi caleg A, caleg B perlu sekian berkelahi gara-gara ada dari caleg lain memberi suara ternyata melewati suara dia yang maju juga. Sekalian sama tips untuk menghindari politik. Ya, kalau kami sebagai peserta, ini peserta yang ideal, di samping kita sudah dibekali. Berarti ada yang ini. Ya, setelah di samping kita sudah dibekali oleh partai, kita juga berharap untuk semuanya hasil dari pemilu juga hasilnya. Maka mulai dari pelaksanaan itu juga harus. Dan pelaksanaan di sini kan ada KPU sama Panwas gitu ya. Nah, terus kemudian pesertanya kan partai politik. Nah, kalau bicara partai politik, sebagai peserta, kami sebenarnya tidak mungkin bisa merubah angka itu, tidak mungkin. Gitu kan. Nah, angka itu bisa berubah, gitu ya. Itu kan ada pihak yang berwenang yang merubah, perlu di penyelenggara. Nah, maka kita berharap penyelenggaranya juga harus berintegritas, ya kan? Nah, potensi peserta merayu ke penyelenggara pasti. Nah, tapi kalau penyelenggaranya sorry ya, gitu ya, itu nggak terjadi. Kan gitu. Nah, tergantung kembali kepada individu dari penyelenggara. Kalau peserta ini, Pak, ya memang mohon maaf, kalau mentalnya tidak baik, tidak bagus, dia akan mencoba mencari dengan berbagai macam cara. Yang begitu Islamnya kan begitu kan. Nah terus kemudian, tapi kalau walaupun itu ada dari peserta mencoba merayu dengan segala berbagai macam caranya dengan menawarkan sesuatu misalnya, tapi kalau KPU-nya penyelenggaranya punya integritas, nggak bakal terjadi, gitu kan. Nah, maka kemudian kunci dari partai politik ini dengan pembekalan itu sebenarnya pertarungan perjuangan itu berakhir waktu di pencoblosan. Harusnya harusnya final. Nah, apapun hasil dari pencoblosan itulah mulai dari Panwas yang membuat penelitiannya, yang punya sama-sama punya integritas. Kasih orang yang kan itu kalau sampai terjadi permainan Pak, yang kasihan apa? Ini yang berhak, ya kan, tidak jadi, yang tidak berhak bisa jadi Pak. Gitu kan? Maka penyelenggara yang sudah kan kena sanksi Pak. Ya kan, bahkan sampai dibawa ke ranah hukum dan itu terbukti. Gitu loh. Nah, kita berharap maka penyelenggara ke depan di 2024 ya integritas itu menjadi penting. Kan begitu ya. Jangan berharap dari pesertanya. Pesertanya itu kalau bisa kalau mau bisa, gitu. Dengan cara apapun, jangan dikasih ruang. Gitu.
jangan kasih ruang, jangan kasih peluang gitu kan. Berarti udah kunci, udah selesai nih. Ya, kalau itu dikunci oleh penyelenggara, nggak ada Pak politik suatu nggak ada. Masalah itu juga kan. dengan persepsi masalah bahwa saya juga pernah dengan Pak Yuda soal bisa aja lupa, apalagi harus digembok. Nah, kuncinya kan kalau penyelenggaranya punya integritas, oh sorry, oh nggak bisa, nggak mungkin terjadi. Mampu bisa mengatur. Iya, ada kekuatan kesadaran tadi kan. Kalau integritas tadi harus dikeruk, oh sorry, gitu kan. Nah itu nggak ada jadi. Itu terjadi karena kan nggak mungkin kayak saya contohnya itu saya yang merubah kan nggak mungkin. Mau masuk aja nggak boleh, gitu ya. Nah, memang resikonya itu kalau itu terjadi, kasih ya mas. Ya kan orang yang harusnya jadi ternyata nggak jadi, ya kan. Nah, terus yang nggak jadi dia jadi, ya kan. Lo mentalnya sudah rusak, iya rusak, makanya kuncinya itu integritas tadi. Ya kan, nah, kalau pesertanya supaya tidak stres, supaya tidak gila, namanya orang berusaha, namanya berjuang, tidak ada, pasti akan kalau orang Jawa, basuki mobil. Jadi wakil rakyat itu kan cita-cita, pakai biaya, pakai pengorbanan, iya pasti. Tapi gunakanlah dengan cara tadi yang diperbolehkan. Nah, artinya buat lo tim sukses, ya kan? Nah, kan boleh gaji tim sukses kan? Boleh Pak kalau gaji tim sukses, Pak. Ya kan? Mulai orang kita laporkan, bukan gaji lah. Pokok keras kalau gaji. Ganteng. Ya untuk insentif operasional dan itu dilaporkan, ya kan? Nah, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, Pak, gitu loh. Nah, cuman kan berakhir tugasnya itu kan mereka sampai di tingkat. Nah, kalau dia membawa, orang kan boleh. Nah, itulah gunanya. Ini memang harus biaya. Nah, nggak stres, maka sebelum mau jadi caleg, mau masuk partai politik, harus belajar menjadi manusia sosial. Nah, gitu ya. Manusia sosial itu kalau dia melakukan kebaikan, membantu dalam bentuk apapun, orientasinya kepada Tuhan. Makanya sedekah berarti ya. Ya sedekah. Nah, kalau sedekah itu orientasi kepada Tuhan, ya kan, dia nggak punya luka hati, tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah sakit, karena orientasinya sedekah. Nah, maka caleg-caleg sebelum masuk ikut sebagai peserta, sebagai partai politik praktis, sebagai orang politik praktis, belajarlah ya berorganisasi sosial dulu, ya kan, belajarlah bersosial, bersedekah. Nah itu anggap aja kita berpolitik ya, kalau memang kita harus keluar uang ya itu sedekah. Nah ya jadi nggak jadi itu urusan nanti, itu namanya sedekah kan begitu Bang. Nah, kita membantu. Oh kadang kan permintaannya masyarakat, Pak mau nyoblos Bapak, kalau Bapak buat gorong-gorong ini terjadi Pak, ya kan? Nah itu bisa terjadi. Pak saya mau nyoblos Bapak, mau milih Bapak, kalau ini Bapak buat ini, buat itu. Nah iya kan? Nah, karena dia berharap dengan manusia masih kecewa. Iya kan? Benar nggak? Iya kan? Oh nanti di kampung komplek ini akan memilih Bapak semua, kalau Bapak inilah itulah. Nah ternyata oke dipenuhi Pak, gitu kan? Tahu nggak? Oh iya Pak, dari 100 orang yang milih 2 orang. Iya kan? Nah, tapi kalau orientasinya dia sedekah, iya kan? Ya udah, ya nggak sakit hati Pak. Ya Angkat lagi pulang itu. iya kan? Sudah dilarang, ya kan? Sudah dilarang, kan nggak boleh itu Pak. Kan nggak boleh kan? Nah, sudah dilarang, sudah melanggar, ya kan dia berharap sama dia. Nah, mati dia Pak, nggak jadi. Ya, habis itu stres juga. Nah, makanya, jadi orang kalau mau jadi
anggota politik korporatis biasakan membantu orang ya dengan semangat sepertinya bersedekah. Ya kan kalau dari jauh hari kita sudah sering sedekah, ya insya Allah ini orang ini baik pasti akan dipilih Pak. Nah tidak harus membayar saat mau dipilih. Kalau sudah berlaku hukum pemilu Pak, kan ada aturannya. Maka disiapkan dari 2 tahun 3 tahun sebelum pesta demokrasi ini dimulai. Ya harus menanam karya, menanam jasa, banyak-banyak bersedekah. Kan gitu ya. Supaya nggak stres Mas. Ya kan. Ini penting buat cari cara ini ya. Kalau langsung pilih langsung main. Terus yang dipilih gara-gara ini ya sakit hati. Pasti nggak ya. Yo nggak bisa ya. Sekarang tadi di aturan kita nggak boleh pakai larang. Ya kan? Hanya boleh 100.000 kalau benar-benar. Ya kan? Betul nggak Bu? Kalau di dalam itu kan nggak boleh. Nah sekarang Di waktu yang sekarang suruh siapa caleg buat dorong-dorong? Siapa suruh caleg bangun lapangan? Ya kan? Buat jalan. diangkut lagi tuh aspalnya. Iya, ya seterusnya. Sudah dilarang, sudah melanggar, nggak dipilih. Maka kalau mau jadi caleg, bangunlah dari 2 tahun 3 tahun yang lalu bersedekah sama kan gitu ya. Sebelum aturan itu dimulai. Itu maksudnya gitu ini ya. Jadi sebenarnya ya masa kan ada di Mekong itu kita sudah cari suaranya kecil di situ, jadi dia buat jembatan itu. Ngalah dia di situ. Bukan. Nah itu orientasinya berbeda kan gitu kan, karena dia mau dipilih Pak. Iya kan. Tapi kalau lihatnya desa sedekah, ya harus. Ya kan. Baik ini seru sekali perbincangan kita ini soal monitoring. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Nah sebelum kita tutup diskusi kali ini, kita minta closing statement mulai dari Bawaslu dulu deh. Singkat, padat, jelas. Baik, terima kasih untuk seluruh pendengar, penonton, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Batam. Mari bersama-sama kita mensukseskan pemilu tahun 2024 dengan damai dan berkualitas. Mari kita gerakkan semangat gotong royong, semangat untuk menolak politik uang, sehingga pesta demokrasi bisa berkualitas, pemimpinan kita dapat bisa berkualitas, dan hasilnya akan kembali baik di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Budget nih, silakan budget nih. Baik, terima kasih Bang. Kami dari KPU ya berharap pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dan lancar dan juga benar ya. Artinya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pesta demokrasi ini memang harus ditopang dengan integritas yang tinggi untuk suksesnya demokrasi khususnya pemilu tahun 2024 ini. Jadi kami dari KPU mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi nanti di 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS untuk memilih siapa pemimpin kita yang berkualitas, dan di masa kampanye ini adalah sudah ada kelihatan visi dan misi dan programnya, maka kita sudah mulailah merecek ya bagaimana benar nggak yaitu visi misi nanti akan direalisasi. Sebelumnya saya ada pantun. Pantun ini memang sering saya sampaikan. Silakan Pak. Membawa bekal pergi ke kota, dikelilingi hutan, hijau nan lebat. Kita sambut pesta demokrasi dengan sukacita, dengan kampanye yang berdaulat dan bermartabat. Terima kasih, Allah. Ya kalau kita berharap ya pesta demokrasi 2024 itu sukses pelaksanaan. Ya kan, artinya sukses pemilunya gitu ya. Sukses pemilunya, bersih pelaksanaannya, hasilnya berkualitas. Yaitu juga ingin baik mulai dari penyelenggarannya, mulai pengawasnya, mulai pesertanya. Itu satu harus taat kepada Tuhan, patuh pada aturan, ya kan, bekerja mengabdi kepada rakyat, gitu kan. Ini semua harus diedukasi semua menurut saya. Tanpa
tanpa kita punya komitmen dan punya kesadaran tinggi menunjuk dengan taat patuh pada Tuhan, patuh kepada Tuhan, dan untuk siapa yang bernegara dan selalu pada pengertian harus kesadaran dan berintegritas. Apapun kita, kapasitasnya apa, status kita apa. Yang lebih yang bisa tegaskan, calon pemilih dan calon yang memilih harus menggunakan hati nurani. Baik, terima kasih. Bagian sudah sampai di penghujung kita dan terima kasih sudah hadir di diskusi kali ini bersama Pak Tembos ya, dan Pak Tembos. Banyak terima kasih. Siap. Pak Anton siap. Ya. Demikian perbincangan kami tentang money politik di acara Ngopi Pak Tembos. Sampai jumpa di berikutnya. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa mari kita sama-sama bersatu melawan politik uang, karena kita ingin anggota legislatif yang terpilih benar-benar memiliki integritas, memiliki kualitas, sehingga nanti ketika bekerja benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu, mari kita menjadi pengawas, mari kita menjadi CCTV buat semua dalam pelaksanaan pemilihan legislatif nanti. Demikian, mohon maaf atas kesalahan. Saya bersama Pak Alfian akan bertemu Anda lagi di diskusi berikutnya. Salam redaksi.